Ketika bicara Kolombia, terbayang kopi, salsa, dan serial kriminal. Namun, ada kisah aneh lainnya. Misalnya, legenda pesisir Karibia tentang pengalaman pertama, anak lelaki dengan keledai betina. Bahkan, warga Kolombia sendiri meragukan kebenarannya. Penduduk setempat berkata, dulu remaja dilatih dengan keledai sebelum berhubungan. Beberapa desa menertawakan sebagai dongeng, lainnya menceritakan ulang kisah itu. Film dokumenter tentang kebiasaan ini mengejutkan asing. Mitos atau nyata, legenda gelap ini terus memicu imajinasi. Di sungai-sungai Kolombia, hidup populasi kuda Nil terbesar di luar Afrika. Mereka ada karena keinginan aneh seorang pria. Pada tahun 80-an, gembong narkoba Pablo Escobar membawa 4 kuda Nil ke peternakannya untuk kebun binatang pribadinya. Setelah kematiannya, hewan-hewan itu dibiarkan. Iklim hangat sangat membantu. Dalam 30 tahun, 4 kuda Nil menjadi 200 ekor. Mereka menyebar di Sungai Magdalena. Hewan-hewan raksasa Afrika ini menginjak-injak tepi sungai, mengusir spesies lokal, dan bisa berbahaya. Pihak berwenang mencoba sterilisasi dan relokasi. Inilah warisan yang ditinggalkan raja kriminal itu untuk Kolombia. Dekat kota Zipaquira, tak jauh dari Bogota, ada sebuah kuil yang tak tertandingi. Ini adalah katedral garam aktif, diukir 200 meter di dalam gunung garam. Dulu ini tambang. Pekerja berdoa di ceruk kecil. Pada 90-an, aula besar dengan kolom garam dan salib 16 meter bercahaya dibangun di bawah tanah. Di dalamnya, semuanya berkilauan dengan kristal garam. Setiap minggu, misa diadakan di sini. Wisatawan mengikuti stasi jalan salib yang diukir di dinding. Ini keajaiban sejati Kolombia. Tidak ada kuil bawah tanah sedalam ini di tempat lain. Bogota pernah ditangani dengan humor. Wali kota Antanas Mockus, filsuf matematikawan, pakai 400 plus pantomim di persimpangan, ganti denda. Pantomim bertopeng putih diam-diam mengejek pelanggar aturan, menyalip atau menerobos lampu merah. Ini berhasil. Kota merespons tawa lebih baik dari denda. Pelanggaran pun menurun. Mockus juga membagikan kartu apresiasi dan rasa malu. Ia bahkan pernah tampil berkostum pahlawan super. Pendekatan ini mengubah budaya bukan lewat takut, melainkan dukungan. Kini, Mockus dipelajari sebagai contoh pendekatan kreatif demi kota lebih aman. Kisah sepak bola paling tragis di negara itu terjadi pada tahun 1994. Bek tim nasional Andres Escobar salah memasukkan bola ke gawang sendiri saat melawan AS di Piala Dunia, membuat Kolombia tersingkir. Beberapa hari kemudian di Medellin, pemain itu ditembak mati di dekat bar. Pembunuhnya berteriak, "Gol!" setelah setiap tembakan. Penyebabnya adalah kemarahan penggemar dan uang kriminal yang hilang karena taruhan. Negara itu terkejut. Pesepak bola terhormat dibunuh karena sebuah kesalahan. Setelah tragedi itu, Kolombia memikirkan pengaruh kelompok kriminal pada olahraga. Kenangan Andres menjadi pelajaran. Semangat bermain tak boleh melewati batas kemanusiaan. Kisah Diana Trujillo bagai film tentang kekuatan impian. Gadis dari Cali ini tiba di AS nyaris tanpa uang. Ia bekerja bersih-bersih, belajar Inggris tiap malam. Dengan gigih, ia kejar impian jadi insinyur. Ia lulus kuliah dan bergabung dengan NASA, lalu memimpin tim pembuat lengan robot Perseverance. Saat pendaratan di Mars, Diana siarkan langsung dalam bahasa Spanyol. Bagi Kolombia, kisahnya bukti talenta Andes bisa raih angkasa. Bagi gadis Latin, ia buktikan langit bukan batasan. Tahun Baru Kolombia bukan hanya perayaan, tapi juga ritual. Tepat tengah malam, ribuan orang keluar dengan koper agar bisa bepergian tahun depan. Mereka juga pakai pakaian dalam kuning untuk menarik uang. Toko-toko menyediakan set khusus ini. Tradisi lain, makan 12 anggur saat 12 dentang lonceng demi 12 harapan. Sembunyikan juga uang di sepatu agar terus mengalir. Bagi turis, ini karnaval takhayul. Keluarga lari bawa koper, baju kuning, dan mulut penuh anggur ubah tengah malam jadi komedi harapan. Sungai Chano Cristales dijuluki pelangi cair. Airnya bersinar 5 warna selama beberapa bulan tiap tahun. Warnanya merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Ini bukan sihir. Di dasarnya tumbuh alga langka. Alga ini menyala warna-warni cerah dengan level air dan sinar matahari yang pas. Sungai ini mengalir di sabana terpencil. Hanya pemandu yang bisa membimbing pengunjung ke sana. Usaha ke sana akan terbayar. Seolah cat pelukis tumpah ke dasar. Arusnya jadi kaca patri hidup. Tak ada pelangi alami seperti ini di tempat lain. Pencinta alam datang ke Kolombia demi pemandangan tanpa filter ini. Pada 2015, di pantai Cartagena, ditemukan harta karun, Galeon San Jose. Kapal Spanyol itu karam 1708, membawa berton-ton emas, perak, zamrud. Nilai muatan miliaran dolar memicu sengketa. Spanyol mengklaim kapal, Kolombia menyebutnya warisan nasional. Keturunan penduduk asli juga ingatkan, permata itu dari tanah mereka.
Mengangkatnya sulit, bangkainya terbaring di kedalaman lebih 600 meter. Kisah ini menggugah imajinasi. Harta karun nyata itu kini bersemayam di Laut Karibia. Santa Cruz del Islote sering disebut pulau terpadat di dunia. Di lahan sekitar 1 hektar, hidup lebih dari 1.200 orang. Rumah-rumah berdiri rapat, nyaris tanpa jalanan, hanya ada lorong sempit, sebuah alun-alun kecil, sekolah, dan dermaga. Pulau ini awalnya dibangun oleh nelayan. Mereka ingin hidup dekat perairan kaya ikan. Keluarga berkembang menjadi sarang semut bertingkat di Laut Biru. Tidak ada air dan sanitasi permanen. Tanker membawa air seminggu sekali. Orang meninggal dimakamkan di pulau tetangga. Namun, mereka tersenyum dan berkata hidup seperti satu keluarga besar. Itulah 10 fakta tentang Kolombia. Jika Anda belajar hal baru, sukai dan berlangganan, jangan lewatkan episode negara menarik berikutnya. Sampai jumpa.